Selama 20 tahun terakhir, Tiongkok telah memperkuat hubungan ekonominya dengan Afrika secara drastis, muncul sebagai mitra dagang terbesar di benua itu dan penyedia utama pembiayaan dan jasa konstruksi. Pada tahun 2024, Tiongkok mengungkapkan rencana untuk proyek infrastruktur baru senilai lebih dari 810 triliun rupiah yang menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik lonjakan pembangunan ini. Kekuatan pendorongnya meliputi minat Tiongkok terhadap sumber daya alam Afrika yang melimpah, pengejaran pasar baru, dan ambisi untuk meningkatkan pengaruh geopolitiknya. Meskipun dampaknya telah transformatif, dampak tersebut bukannya tanpa kontroversi. Dalam video hari ini, kita akan membahas 10 proyek Tiongkok yang paling besar di Afrika. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Memulai daftar kita di nomor 10, adalah pembangkit listrik tenaga air yang luar biasa di Pantai Gading. Bendungan besar ini memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 275 MW, cukup untuk memasok listrik ke lebih dari 200.000 rumah di Foran. Total biaya proyek tersebut adalah 10 triliun rupiah, dengan Tiongkok membiayai sebagian besarnya, 85%, melalui Bank Ekspor-Impor Tiongkok. Dirampungkan pada tahun 2017 oleh China Hydro, perusahaan rekayasa dan konstruksi tenaga air milik negara, bendungan tersebut menghadapi kesulitan seperti medan yang sulit dan curah hujan yang tinggi selama pembangunannya. Proyek ini menandai kemajuan besar bagi kemandirian energi Afrika. Sebelum selesai, negara tersebut sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara tetangga. Sekarang, dengan sumber daya domestik ini, Afrika berada dalam posisi yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan listriknya yang meningkat, dan bahkan mengekspor kelebihan daya. Beralih ke nomor 9, kita memiliki proyek perluasan terminal kontainer Teluk Walvis di Namibia, proyek besar senilai 4,8 triliun rupiah, yang dieksekusi dengan terampil oleh perusahaan rekayasa pelabuhan Cina. Proyek ini selesai pada tahun 2019 setelah hampir 4 tahun pembangunan. Proyek ini melibatkan pengerukan kanal navigasi pelabuhan, reklamasi lahan seluas 40 hektar dari laut, dan pembangunan dinding pengunci sepanjang 600 meter. Hasilnya luar biasa. Kapasitas penanganan tahunan pelabuhan telah melonjak dari 350.000 TEU menjadi 750.000 TEU, yang setara dengan 750.000 kontainer pengiriman standar berukuran 7 meter. Kapasitas ini sebanding dengan pelabuhan Valencia di Spanyol, pelabuhan kontainer tersibuk kelima di Eropa. Untuk memvisualisasikannya, jika semua kontainer tersebut dijajarkan dari ujung ke ujung, mereka akan membentang dari kota New York ke Los Angeles pulang pergi. Namun, mengapa proyek ini memiliki arti penting bagi perusahaan rintisan? Proyek ini memposisikan Teluk Walvis sebagai pusat perdagangan utama di wilayah Afrika Selatan. Dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi, pelabuhan dapat menampung kapal yang lebih besar dan mengelola lebih banyak kargo, sehingga meningkatkan potensi impor dan ekspor Namibia. Perluasan Teluk Walvis merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas, yang dikenal sebagai Kelompok Koridor Teluk Walvis, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan jalur transportasi yang menghubungkan Namibia dengan negara-negara tetangganya yang terkurung daratan, termasuk Botswana, Zambia, dan Zimbabwe. Dengan meningkatkan konektivitas regional, proyek ini dapat memfasilitasi perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh Afrika Selatan. Selanjutnya, kita beralih ke ibu kota administratif baru Mesir, sebuah usaha monumental senilai 714 triliun rupiah yang melibatkan pembangunan kota mega baru dari awal, yang terletak hanya 45 km di sebelah timur Kairo. Proyek ambisius ini akan mencakup area seluas 700 km persegi, kira-kira seukuran Singapura.
Tiongkok terlibat secara signifikan dalam pembiayaan dan pembangunan proyek ini, dengan kontribusi besar dari perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Perusahaan Teknik Konstruksi Negara Tiongkok dan China Fortune Land. Ibu kota baru ini akan memamerkan distrik pemerintahan yang canggih, pusat keuangan yang maju, dan area hijau yang luas, yang melampaui ukuran Central Park. Sebuah menara setinggi 1 km yang menarik akan secara dramatis mengubah cakrawala Mesir setelah selesai dibangun. Pembangunan perkotaan yang ambisius ini diproyeksikan akan menampung hingga 6,5 juta penduduk, menciptakan lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemacetan yang saat ini dihadapi oleh Kairo. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan perkotaan Mesir yang cepat, tetapi juga untuk menjadi tolak ukur bagi inisiatif kota cerdas yang berkelanjutan di seluruh Afrika dan sekitarnya. Jalur kereta api sepanjang 156 km yang dibangun oleh China Civil Engineering dengan biaya 24 triliun rupiah yang selesai pada tahun 2021. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, jalur kereta api ini sekarang menghubungkan dua kota terpadat dan penting secara ekonomi di Nigeria, Lagos dan Ibadan. Perjalanan yang dulunya memakan waktu beberapa jam melalui jalan darat kini dapat ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dengan kereta api, dengan kecepatan mencapai 150 km per jam. Proyek ambisius ini bertujuan untuk menghubungkan pusat ekonomi Nigeria di selatan dengan wilayah utara yang padat penduduk, mencakup 1.100 km, untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya transportasi. Inisiatif penting lainnya di Nigeria adalah proyek hidroelektrik Mambilla yang terletak di Sungai Donga di negara bagian Taraba. Setelah selesai, bendungan itu akan menghasilkan 3,5 megawatt listrik, cukup untuk memberi daya pada jutaan rumah, dan memenuhi hampir seperempat kebutuhan listrik nasional saat ini. Sebagai perbandingan, bendungan Mambilla akan menghasilkan listrik 1,5 kali lebih banyak daripada bendungan Hoover yang terkenal di Amerika Serikat, dengan investasi sebesar 92 triliun rupiah. Kita memiliki kereta api Addis Ababa Djibouti, kereta api listrik, yang membentang sepanjang 756 km, menghubungkan Ethiopia yang terkurung daratan ke pelabuhan penting Djibouti. Proyek ini sangat penting bagi kedua negara, dengan implikasi besar bagi pertumbuhan perdagangan dan kolaborasi regional. Dua perusahaan besar kereta api Tiongkok dan perusahaan konstruksi teknik sipil Tiongkok telah bersatu untuk mewujudkan inisiatif senilai 64 triliun rupiah ini, yang didukung oleh pendanaan dari Bank Ekspor-Impor Tiongkok. Apa yang dulunya memakan waktu berhari-hari melalui jalan darat kini dapat dicapai hanya dalam 12 jam dengan kereta api, dengan kereta barang mencapai kecepatan hingga 120 km per jam. Jalur kereta api diproyeksikan akan meningkatkan PDB Ethiopia sebesar 2,2% setiap tahun, menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja, dan menurunkan biaya bisnis di wilayah tersebut. Selain itu, jembatan Maputo-Chatembe yang mengesankan di Mozambik, yang dibangun oleh perusahaan jalan dan jembatan Tiongkok, merupakan jembatan gantung terpanjang di Afrika, membentang sejauh 3 km melintasi Teluk Maputo. Proyek senilai 13 triliun rupiah ini, yang diresmikan pada tahun 2018, setelah 4 tahun pembangunan, telah menghubungkan ibu kota Maputo dengan distrik Chatembe di seberang teluk. Sebelum adanya jembatan, penyeberangan terbatas pada layanan feri yang lamban dan seringkali tidak dapat diandalkan, yang dapat memakan waktu berjam-jam. Perjalanan kini telah dipersingkat menjadi hanya beberapa menit, membuka peluang baru bagi sektor perjalanan dan pariwisata. Jembatan ini dapat menampung hingga 1.500 kendaraan setiap jam, tetapi pengaruhnya jauh melampaui dari sekedar penghematan waktu.
Jembatan Maputo diproyeksikan akan meningkatkan PDB sebesar 3%, menyediakan koneksi penting yang telah lama terputus dari pusat ekonomi. Yang menjadi sorotan, kita memiliki jalur kereta Nairobi-Mombasa di Kenya. Membentang sepanjang 472 km, jalur kereta api ini, yang dikenal sebagai Madaraka Express, telah mengubah transportasi di ekonomi terbesar di Afrika Timur. Dibangun oleh perusahaan jalan dan jembatan Tiongkok dengan biaya 51 triliun rupiah, dengan 90% pendanaan bersumber dari Bank Ekspor-Impor Tiongkok, telah mengurangi waktu tempuh antara Nairobi dan Mombasa dari lebih 10 jam, menjadi hanya 4,5 jam. Investasi triliunan dolar Tiongkok di Afrika merupakan upaya strategis yang menggabungkan kemajuan ekonomi dengan pengaruh geopolitik karena mendanai proyek-proyek infrastruktur di seluruh benua. Investasi ini tidak hanya mengamankan akses ke sumber daya alam yang penting, tetapi juga meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika. Apakah Anda percaya bahwa investasi Tiongkok akan menghasilkan perubahan positif di Afrika, atau mungkin ada potensi kerugian? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.